Inilah bagaimana dunia pagi-paginya dari Sang Aji TV di Kulon Nuwun, Jogja. Monggo, Pinara wonten mriki. Masih bersama Mas Hendra. Yap. Bisa dibilang beliau pelaku untuk bidang kuliner yang sudah sejak tahun 2016. Mas, tadi kita pada penasaran. Untuk jadah tempe berarti bisa dibilang ada perpaduan yang keren. Tadi pas panjenengan juga nggak stop ya Mbak. Sempat main ke Kaliurang tadi pagi sebelum ke sini, Je. Betul. Kalau tadi pagi biasanya sebelum ke Sang Aji TV jam-jam 8, jam 9, kalau aktivitinya Mas Hendra? Aktivitas saya sebenarnya juga selain pelaku kuliner, saya juga berada di asosiasi di PHRI, di BPC PHRI Kabupaten Bantul. Terus saya juga sebagai sekretaris di Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bantul. Wah, ini tepat banget. Kayaknya siapa tahu antara Sang Aji dan panjenengan dan all the team di sana selalu kita akan bersinergi, Je. Bisa. Tepat sekali. Dan ini pas loh ini, datang ke Sang Aji TV matur sembah nuwun. Harusnya tuh malah kita yang menyediakan, Je. Ini malah beliaunya yang ngasih topi hamba loh. Nah, untuk menghargai beliau, ini berarti harus dicicipi. Cocok. Ini cara untuk etika. Ini kan yang milenial kayaknya agak sempat terlupakan bagaimana jadah tempe. Iya, betul sekali. Padahal kan ada lapisan-lapisannya tuh ada SOP-nya bisa dibilang gitu. Standar operasionalnya. Biasanya pripun niku? Biasanya jadah itu berada di atas dan di bawah. Jadah di atas, oke sebentar. Sambil dipraktekkan, Silakan. Ini berarti kan ini jadah. Iya. Nyon ngapunten, ini kan tadi saya udah cuci tangan. Sudah sangat SOP sekali. Jadah nih. Wih. Oke. 1 apa 2? 2. Yang tempenya berada di tengah. Tempenya di tengah? Tempenya di tengah. Aduh, enak banget tempe kalau di tengah itu. Ini, wah, oke. Ini menikmati jadah tempe dengan cara yang... Nah, ini ditutup lagi pakai jadah. Nah. Oh, kayak burger tapi ala DIY. Ala DIY. Tradisional ya. Sandwich ya? Sandwich. Nah, supaya legit, gurih, harus dicampur dengan sesuatu yang baru. Pedas. Itu cocok. Tadi kan ada gurihnya. Ada juga. Oke, siap. Mantap. Sebentar. Ini mantap loh ini. Kenapa cabenya? Mas, kenapa cabenya ini? Saya pernah ke Mbah Cari loh. Nggak ada perpaduan jadah tempe. Cabenya ini loh. Ini loh. Ini kan juga membuat emosi Mas ya. Yang bener aja. Kan gak enak. Kenapa tak makan? Kenapa tak makan? Enak. Gimana rasanya? Mantap. Semakin ketukannya. Bener ini asli Mas. Jangan mau bilang kalau. Kan saya juga tidak enak Mas Hendra. Nih, enak, mantap. Ini ya, ini memang perlu ada yang milenial tahu kalau jadah tempe, gurihnya ada, manisnya ada, dan pedasnya juga ada di sini kan. Dan legit juga. Ini jadah tempe, lambang pergaulan Anda. Ini yang enak nih Mas. Merah. Coba nih. Saya sudah sarapan jadah tempe tadi pagi. Mohon maaf. Nih. Seret. Wow. Nah, itu berarti harus dipadukan dengan minum apa ini Pak Hendra? Ini wedang uwuh. Wedang uwuh ini uwuh sendiri berasal dari daerah Imogiri. Iya. Ini salah satu makanan minuman tradisional yang ada di Imogiri. Wow. Hari ini edisinya saya suka sekali nih. Wedang uwuh ini enak sekali Mas ya. Berasal dari daerah Imogiri. Ini berasal dari beberapa rempah-rempah yang ada di dalamnya. Wow. Ini enak banget asli. Terus ini kalau bicara masalah wedang uwuh. Saya pernah baca padahal ini kan wedang yang dibuat atas
unsur kesengajaan atau? Betul sekali. Ini seperti apa sih Mas Indra? Wedang uwuh ini ditemukan di abad 15 juga. Pada waktu itu Raja Mataram itu mencari daerah untuk pemakaman raja di daerah Imogiri. Kita ada fotonya ini. Ya, untuk wedang uwuh. Wow. Aduh, enak yang banget. kiri atau yang kanan nih Pak Hendra? Yang sekarang sudah dijadikan komoditi untuk UMKM di wilayah daerah Imogiri, menjadi pendapatan untuk di daerah setempat. Tetapi asalnya ini sejarahnya itu tadi, sejarah ini tidak sengaja sih sebenarnya wedang uwuh ini ditemukan. Saat itu di mana raja itu sedang mencari pemakaman untuk pemakaman keluarga raja di daerah Imogiri. Mbok ya ditawarin loh. Tawarin loh Mas, enak banget. Mbok ya ditawarin loh. Enak banget ini. Monggo loh Pak Hendra, monggo loh Pak Pak Hendra. Indra monggo loh. Sambil loh. Ini tamu di sini, mohon maaf loh ini loh. Ini bener enak banget. Wedang uwuh loh. Wedang uwuh. Monggo Pak Hendra. Tadi dari Imogiri. Berarti sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih ada. Bahkan sekarang sudah dijadikan itu tadi komoditas di daerah setempat yang menjadi usaha UMKM untuk masyarakat setempat seperti itu, dan sudah diperkenalkan ke beberapa daerah, bahkan sudah diekspor ke luar negeri. Diekspor juga? Diekspor juga, seperti itu. Karena kalau dari beberapa khasiat atau kandungan yang ada di wedang uwuh kan memang bisa meningkatkan stamina, menjaga stamina waka Apalagi di masa pandemi. Stamina waka wow, luar biasa. Bener loh, saya langsung merasa langsung bregas gitu ya. Wedang uwuh meningkatkan stamina waka luar biasa. Dan bisa dibilang ini berarti adonan yang di dalamnya tuh campuran apa mau nih berarti Mas Hendra? Ada beberapa dari jahe, terus ada kapulaga, terus ada beberapa serai ya kayak tadi saya lihat. Serainya juga ada di dalam seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah minuman-minuman yang dari rempah-rempah lah. Aduh. Itu. Merahnya ini dari apa Pak Hendra? Merahnya ini berasal dari salah satu rempah yang saya sendiri agak kurang paham, tetapi berasal dari rempah-rempah yang ada. Rempah-rempah yang ada. Wah. Kalau bicara masalah ternyata di sini kan tadi sudah gudeg sudah sempat belajar sedikit, jadah tempe sempat belajar sedikit, makan juga ya. Wedang uwuh pun sampai minuman. Coba kalau yang khas DIY lagi area-area di Bantul ada kawasan yang ada ingkung. Ada salah satu kawasan di mana juga terdapat makanan tradisional yang warisan budaya juga di sana. Salah satunya adalah ingkung. Di mana ingkung ini sebenarnya berasal dari makanan-makanan untuk sesajen atau serahan seperti biasanya itu. Disesaji Zaman dahulu. Gitu ya? Jadi orang kalau mau makan ingkung itu harus nunggu jika ada kegiatan-kegiatan agama atau kepercayaan. Betul. Ya, tetapi saat ini semenjak tahun 2008 di daerah Kala Ijo, itu sudah mengembangkan ingkung ini menjadi makanan kuliner. Jadi digunakan untuk makanan wisatawan yang berkunjung ke sana. Seperti itu. Bahkan ada satu kawasan kayak semacam satu UKM atau UMKM di industrinya di Bantul. Satu desa itu banyak usaha ingkung. Itu di Kala Ijo. Itu nih di Kala Ijo. Hampir kita jalan dikit ingkung, jalan dikit ingkung. Betul sekali. Keren sekali itu. Jalan dikit ingkung, jalan dikit ingkung, jalan dikit. Itu memang Bantul mantap sekali. Berarti tidak perlu menunggu upacara ya? Tidak harus menunggu upacara. Sekarang sudah biasa kayak semacam. Biasanya kalau di Sang Aji TV kan diomongkan tuh ingkungnya keluar ya. Ini kok nggak keluar ya? Saya berharap keluar loh. Jadi ini episode yang paling saya suka. Siapa tahu habis ini ingkung keluar dalam bentuk gambar. Tapi juga Mas, ingkung sendiri tuh kok bisa ingkung? Ingkung tuh ayam atau lebih ke unggas? Ingkung itu ayam jantan, ayam betina? Filosofi ayam jantan. Ayam, ayam jantan. Katoan berarti. Ya. Kok katoan? Oh iya, enggak juga dong. Ingkung ini sendiri memiliki filosofi. Nah ini. Di mana ini menggambarkan ayam jantan yang perkasa.
Yang suka mengawini ayam-ayam betina. Waduh, kenapa melihat saya? Kenapa melihat saya? Di mana? Tadi perkasannya bagus. Suka mengawini ayam betina yang lain, kenapa melihat saya? Maka dari itu di saat memasak ingkung, kenapa selalu diikat? Ini supaya menunjukkan bahwa rasa arogansi atau karakter dari si ayam jantan ini diikat. Filosofinya. Akhirnya mohon maaf membuat posisi jengkungkung. Dari kata itu. Yang boleh dikatakan itu sebagai penuh sujud kepada yang kuasa. Keren. Itu baru saya dengar. Keren. Itu dalam itu. Ya, jadi memang itu untuk mengikat itu semua seperti itu. Dan luar biasanya habis ini kita juga akan banyak tahu tentang sisi-sisi yang lain dari sosok Mas atau Pak Hendra ini, termasuk filosofi makanan yang mungkin panjenengan selama ini belum pernah tahu sebelumnya. Semua kita sajikan di Kulon Nuwun Jogja. Monggo pinara wonten mriki.